Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pria di Lampung Selatan dibunuh teman akrabnya gara-gara korban dituduh merusak rumah tangga tersangka. Seorang asisten rumah tangga mengajak anaknya yang masih kecil membobol rumah majikan. Akibat gagal menyalip di jembatan sempit, truk bermuatan drum terguling ke parit, 2 orang terluka. Bencana banjirop atau air laut pasang mengancam daratan pesisir Lampung. Ini disampaikan oleh petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Panjang Bandar Lampung pada Senin siang. Petugas BMKG mengeluarkan peringatan dini banjirop yang diperkirakan terjadi selama sepekan mulai tanggal 3 hari Rabu besok hingga tanggal 9 mendatang. Banjirop di pesisir Lampung disebabkan fenomena supermoon atau saat bulan berjarak paling dekat dengan bumi. Fenomena itu bisa menimbulkan laut pasang, ombak tinggi, dan angin kencang. Wilayah potensi banjirop meliputi pesisir Bandar Lampung, pesisir Pesawaran, pesisir Tanggamus, pesisir Timur Lampung, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Barat Lampung. Jadi dari tanggal 3 sampai 9 Desember 2025 kami mengeluarkan peringatan dini ini terkait fenomena supermoon di mana ada jarak terdekat dari bulan ke bumi serta adanya fase bulan purnama. Kalau prediksi dari BMKG sendiri untuk tahun ini seperti apa, Mbak? Tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, Pak. Namun sekarang ini kan sedang musim penghujan juga. Jadi kami menghimbau masyarakat untuk lebih hati-hati karena cuaca ekstrim, kemudian pasang maksimum akan memperparah dampaknya. Dan Desember ini memang angin dan gelombang cukup tinggi ya, Pak ya. Angin itu biasanya terjadi dari 15 knot, di mana kecepatan angin tersebut sangat berpengaruh apalagi terhadap kapal-kapal nelayan yang ukurannya cukup kecil, Pak. Jadi itu sangat terasa untuk nelayan. Bencana banjirop akibat laut pasang yang masuk permukiman telah terjadi sejak beberapa hari lalu di Bandar Lampung. Air laut masuk permukiman saat dini hari. Ketinggian air laut yang masuk permukiman kisaran 10 cm dan banjir biasanya surut saat pagi. Nah, paling tinggi itu hari keberapa, Bu? Sampai hari kelima. Hari kelima. Itu Hari sampai kelima kalau datang banjir. Iya, harapannya apa ya? Memang udah tahunan sih. Udah masuk banjir memang udah tahunan. Jadi udah siklusnya memang tahunan seperti ini. Iya, dalam tahunan itu pasti ada banjir 2 kalinya dalam 1 bulan. Sejauh ini belum ada informasi rumah warga yang rusak akibat banjirop. Warga berharap cuaca segera normal kembali. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri ke-54 tahun di Bandar Lampung dilakukan dengan upacara di halaman kantor pemerintah Kota Bandar Lampung. Peserta hingga pembina upacara mengenakan seragam kemeja khas Korpri. Tema tahun ini adalah Bersatu Berdaulat Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Wali Kota Bandar Lampung yang jadi pembina upacara menginstruksikan seluruh pegawai memperkuat solidaritas dan persatuan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Para ASN juga diimbau bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan era digital yang menuntut perubahan pola pikir, sikap, dan cara kerja menuju birokrasi yang modern, responsif, dan inovatif. Harus memang benar-benar menjaga nama baik ASN, bekerja dengan baik. Terus tadi kan juga sudah sampaikan, khususnya untuk Bandar Lampung nih. Khususnya untuk Bandar Lampung, ayo kita sama-sama jaga nama baik ASN yang ada di Bandar Lampung dan tunjukkan
bahwa ASN Bandar Lampung bisa kompak, bisa bersatu, bisa saling tolong-menolong, bergotong royong bersama untuk memajukan daerah yang kita cintai ini. Apalagi yang sudah Bunda sampaikan nanti, pemerintah Kota Bandar Lampung berjaya sebaik-baiknya untuk ASN dan semua Kota Bandar Lampung. Tanggal 29 November ditetapkan pemerintah sebagai Hari Korpri. Pembentukan organisasi Korpri dilatar belakangi kebutuhan menyatukan seluruh aparatur sipil negara atau dalam satu wadah yang profesional, netral, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di awal berdiri setelah era Orde Lama, Korpri memiliki fungsi sebagai perekat antara pemerintah dan masyarakat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ubur-ubur ikan lele. Selain pendirian dapur makanan bergizi gratis, salah satu program pemerintah yang dikebut segera dilaksanakan adalah pendirian Koperasi Merah Putih. Banyak desa dan kelurahan yang kini baru memulai pendirian Koperasi Merah Putih. Di antaranya di Kabupaten Tanggamus. Selain menyiapkan bangunan, pemerintah juga mulai gencar memberi pelatihan bagi para pengurus Koperasi Merah Putih supaya usaha yang dijalaninya berjalan tidak rugi. Insya Allah Merah Putih ini Sebagian besar usaha Koperasi Merah Putih rencananya akan bergerak di sektor usaha toko serba ada atau toserba, farmasi, simpan pinjam, dan pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Tanggamus menjanjikan akan melibatkan lintas instansi seperti Bulog, UMKM, hingga Dinas Perdagangan untuk mendukung pasokan usaha Koperasi Merah Putih. Dasar kita insya Allah dengan kita ini mendapatkan pelatihan dari dana dekonsentrasi, dari dana ke pusat ya. Nah, lokusnya di tempat kita, bagaimana memberikan peningkatan sumber daya manusianya. Jadi untuk pengurus koperasi itu bagaimana mengelola koperasi, ada 17 modul yang akan mereka pelajari. Dan salah satu bagaimana tentang perkoperasian, bagaimana pembiayaan, ada semua di sana, ada 17 modul yang akan mereka dapatkan dari pelatihan ini. Jadi artinya karena ini pengurusan KDP ini kan merupakan baru ya, program baru dari pusat. Dengan adanya pelatihan ini, selama ini mereka suka mendapatkan informasi melalui Zoom. Nah, sekarang berdasarkan 3 hari tatap muka, mungkin pembekalan ilmu mereka untuk mengurus dan mengelola koperasi nanti sesuai dengan arahan yang sudah didapatkan, mungkin mereka bisa menerapkan itu. Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah untuk mendirikan koperasi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pengurus koperasi diberi pinjaman modal hingga 3 miliar rupiah. Tujuan didirikannya Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi tersebut jadi wadah ekonomi kerakyatan yang berfokus pada kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan, menyediakan berbagai layanan seperti simpan pinjam, apotek, klinik, hingga penyediaan sembako. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus.